Oke, selamat sore Mbak Retno. Selamat sore. Pak, ya, kita Suaraku akan kedengeran nggak? kan Mbak kedengeran jelas kalau dari sini Mbak. Jadi ini kan kalau live via Instagram dia durasi waktunya 45 menit. Mungkin nanti kalau misalnya jawab-jawab kita kepanjangan lebih dari 45 menit, nanti kita bakal masuk lagi gitu Mbak kalau dia sudah time-nya out gitu. Yap. Oke Mbak. Kita tunggu agak banyak dulu ya viewersnya, baru kita mulai ya. Oke. Siap. Apa? Uh, Ntar Mbak, kita agak tunggu bentar lagi. Oke, oke. Masih 10. Kita nunggu bentar lagi. Banyak nggak di ini? Di mana? Di secret. Secret. Uh, Masih Berapa rame kita orang? Mbak. Ada 10 orangan kita di sini Mbak. Terus masak sendiri? Masak sendiri kita Mbak. Ada bantuan sembako gitu dari kampus kemarin. Lumayan. Iya lumayan lah buat kayak tema kita sekarang ini sih Mbak. Seru ya. Di Iya kampus Mbak. juga banyak kan yang bisa dimakan. Iya Mbak. Cuma kampus kan ditutup sekarang. Oh iya ya. Cuma kita yang buka. Uh, kita mulai aja Mbak ya sekarang. Siapa jam 3 atau kita tunggu siap ajan. Kita Ya, tunggu siap ajan ya. Aku pamit ke grup sebelah. Mereka lagi pada ngerumpi nunggu aku tak kasih tahu. Oke siap, kita tunggu siap ajan aja ya baru kita mulai Pak. Enak orang tuh. Halo Mas Boli, bentar Mbak Retnanya keluar bentar nanti bakal masuk lagi. Kita tunggu siap ajan. Kita bakal mulai lagi setelah ajan. Pokoknya tetap standby aja pokoknya di akun ini, nggak usah keluar-keluar dulu aja. Kalian kita tunggu kalau viewersnya ada mungkin banyak lagi gitu. Halo Mbak Wiwit. Sorry ya Bu, kalau buat teman-teman nggak bisa, kalau aku nggak bisa ngebacain itunya ya. Oke, ini Mbak Retno udah masuk lagi. Oke, kita buka 5. Nanti kita bakal ada sesi Q&A-nya juga ya. Jadi teman-teman di sini boleh nanya-nanya gitu. Nanti kita batasin untuk sesi pertama itu mungkin ada 5 pertanyaan yang bisa kita tampung gitu ya. Jadi stay tune aja tetap teman-teman ya di sini ya. Kita langsung aja Mbak ya kayaknya Mbak ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat Hari Bumi. Jadi karena kebetulan ya ada gejala pandemi ini gitu. Jadi kita biasanya kalau tiap tahun itu Hari Bumi kita ngelakuin sebuah kegiatan gitu, peringatan untuk Hari Bumi itu sendiri. Cuma tahun ini karena adanya pandemi kita ya kayak gini nih kegiatan yang bisa kita buat diskusi aja lah, diskusi online gitu ya. Kita juga melakukan physical distancing juga gini kan diskusinya sama Mbak Retno gitu ya. Uh, Sebelumnya kayaknya aku pengen introduce Mbak Retno-nya dulu lah gitu. Mbak Retno ini siapa toh, kenapa kita bisa ngundang Mbak Retno gitu loh. Selain juga Mbak Retno senior kita gitu, tapi Mbak Retno ini siapa gitu, kenapa gitu. Ayo Mbak Retno monggo perkenalkan diri Mbak Retno. Loh, kok aku? Iya, Mbak Aku Retno yang dulu pertama dong. memperkenalkan diri. Mbak Retno dari mana, kenapa? Wah Mbak Keren. Retno ini terkenal men, udah sampai mana-mana soalnya. Oh,
itu cuma Photoshop. Mbak. Oke deh. Nama saya Retno. Nama aslinya Retno Wulandari. Terus nama panggung ya. Nama panggungnya Retno Red Pinsop. Apa ya? Cerita apa? Aku tuh cuma seorang mahasiswa yang salah jurusan. Dari anak interior, terus lari ke anak lukis, terus akhirnya jadi bakul jamu. Kok bisa jadi bakul jamu itu kecintaannya terhadap jamu atau ada khususnya apa gitu, Mbak? Kayak sebenarnya profesiku sekarang sebagai mixologi. Mixologi. Iya, mixologi itu ahli mencampur. Ngoplos. Aduh, ngoplos. Ahli mencampur minuman. Gitu ya. Jadi segala macam minuman sih yang berbasis rempah, basis herbal, maupun baik yang halal maupun haram. Waduh. ini. Nanti kayak kita akan bahas itu kayak di belakang nanti ya buat tambahan aja. Jadi sebenarnya itu kita di sini tuh gimana sih topik yang mau kita angkat itu sebenarnya gimana sih kita memenuhi kebutuhan gitu ya, memenuhi kebutuhan kita di kala pandemi kayak gini kan ruang gerak juga udah terbatas gitu kan. Tapi kita harus masih tetap feel life gitu ya, kita harus masih tetap hidup gitu, kita harus masih tetap hidup. Tapi di kala pandemi ini gimana gitu. Sebenarnya bahasan kita sore ini kayaknya nggak jauh-jauh dari konsep-konsep kayak misalnya urban farming gitu ya. Bagaimana kita menanam di ruang-ruang kecil yang ada di rumah kita, kontrakan atau kos gitu misalnya buat yang masih mahasiswa gitu. Untuk melengkapi kebutuhannya sehari-hari, kebutuhan konsumsinya ya, dalam arti kata kebutuhan konsumsi gitu. Gimana itu Mbak? Coba Mbak. Kita ngobrolin apa dulu nih? Masalah urban farming ya. Boleh kayaknya Mbak, kita mulai. Itu memang sih lebih. Namanya juga petani kota ya, petani. Ya. Kalau aku bilang kayak kita tuh kan karena masih di desa ya, mungkin nggak cocok juga kalau bahasanya urban farming, karena di kanan kiri kita juga lahan, meskipun mungkin bukan lahan sendiri, masih ada lahan-lahan kosong yang masih bisa dimanfaatkan. Tapi apa namanya, kalau kita udah masuk ke kota, minimal nggak usah di luar kota ya, misalnya di kota Jogja aja, kota yang rumahnya benar-benar di tengah kota itu kan lahan terbatas ya kan, kadang sama sekali nggak ada area yang berupa tanah, jadi semuanya sudah di konblok ya kan. Juga biasanya pakai pot. Sebenarnya nggak ada yang sulit sih, karena ketika kita ngobrolin masalah apa ya, saya ngomong ini dalam konteks apa ya, sebagai seniman yang menggaji dirinya sendiri ya kan. Kita semua kan menggaji dirinya sendiri ya. Beda kalau teman-teman yang bekerja di suatu apa namanya, suatu biro atau bidang usaha yang lain yang menggaji. Dengan kita teman-teman yang menggaji dirinya sendiri memang harus lebih wise gitu, lebih tricky dalam apa menyiasati kondisi sekarang. Kayak misalnya nih, jadi selama masa pandemi ini yang bukan konon ya, menurut para ahli sih sebenarnya kondisi kesulitan pangan terutama itu diprediksi sampai 8 bulan ke depan. Sampai 8 bulan ke depan diprediksi ya. Untuk lumayan Mbak, ini aja udah berlangsung kurang lebih 2 bulan gitu ya. Jadi pemulihan ekonomi dan lain-lain itu memang lama, jadi 8 bulan. Kalau kita lihat apa namanya, 8 bulan itu cukup untuk membuat sebuah
pertanian organik kecil yang bisa kita kelola sendiri. Jagung aja cuma 3 bulan ya kan? Mm-mm. Jagung 3 bulan. Sayur-sayuran banyak yang sebulan 2 bulan juga sudah bisa kita panen. Jadi Mm-mm. kita bisa membuat apa namanya range. Jadi kita bikin yang apa pertanian istilahnya ya. Ya. Meskipun dalam pot ya. Pertanian Mm. yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mm-mm. Kalau jangka pendek, karena kalau kita tidak membuat tiga-tiganya, sistem tiga-tiganya itu kita bakal kelaparan juga. Sekarang misalnya nih kita keuangan mepet terus nggak ada lagi yang untuk beli sayuran. Paling sumber protein kita yang bisa kita beli di pasar cuma telur misalnya kayak gitu ya. Ya. Itu kita harus bisa bikin tiga paket pertanian itu. Satu yang bisa kita makan atau kita panen dalam jangka waktu 2-3 hari. Apa itu? Misalnya kita bikin semacam cambah atau toge. Toge ya. Perkecambahan dari berbagai macam biji-bijian. Jadi selama ini coba kita mengubah mindset bahwa kecambah itu toge dari kacang hijau. Padahal banyak biji-bijian lain yang bisa kita kecambahkan dalam jangka waktu yang sangat pendek dan bisa kita konsumsi. Itu yang pendek. Sekarang misalnya kecambah kacang hijau aja. Dari sekitar 1 ons kan dikit banget ya. Yeah. 1 ons kacang hijau itu kita bisa dapetin 700 gram Kecambah. Ya. Iya. Jadi kita bikin untuk ya? Dari 700 gram itu kira-kira untuk bisa memenuhi untuk berapa orang atau hanya untuk satu individu doang gitu Mbak? Kalau ini hitungannya. Oke. Toge 750 gram itu bisa buat serumah. Bisa buat serumah malahan ya? Iya, bisa ditumis pakai misalnya kita bikin ibaratnya sekarang kita mindsetnya kita sama sekali nggak punya apa-apa untuk dimakan. Ya udah kita ngeramban. Kalian nih mahasiswa nih. Iya. Belakang itu loh. Nah itu. Iya. Di sini manfaatnya bivak dan apa namanya? Iya benar, survival lah Mbak ya. Ya survival sama bivaknya dipakai gitu. Iya. Jadi kita bisa tahu mana makanan yang edible, daun-daunan yang edible, ada yang enggak. Nah yang edible itu kita makan. Aku sekarang juga nih selalu mencoba membuat makanan-makanan. Kadang-kadang aku posting juga di IG. Yeah. Di membuat makanan yang dari tanaman-tanaman liar gitu kan. Misalnya sekarang lagi musim banyak binahong kan? Tanaman binahong. Iya. Yeah. Itu bisa kita buat dari sayur, bisa dibuat misalnya dipotong-potong terus digoreng dengan telur dan lain-lain. Ini sebenarnya banyak. Atau ada sirih bumi. Terus banget tanaman. Berarti kalau untuk kayak gitu tuh berarti Mbak selain kita bicara nilai gizinya ya, maksudnya kita juga harus tahu berarti jenis-jenis tumbuhan apa yang bisa kita lakuin gitu ya. Kalau untuk kita sendiri lah, maksudnya yang teman-teman yang masih mahasiswa lah khususnya gitu ya, atau buat semua orang sih sebenarnya, permulaan apa gitu, maksudnya awalan yang apa aja sih yang dibutuhin gitu Mbak untuk awalan memulai yang kayak gitu. Untuk memulai bikin sebuah pertanian kecil kan, sekarang saatnya berburu plastik bekas, ya kan? Ya. Justru dengan yang saya khawatirkan tuh satu hal, justru dengan adanya social distancing ini, itu sampah terutama sampah plastik pasti akan semakin, karena semua orang tidak mau keluar rumah, semua orang beli lewat GoFood atau Grab atau apa ya kan, semuanya berbungkus dan masih
sebagian besar juga berupa plastik. Jadi saya yakin di setiap rumah itu pasti menggunung itu, pasti bungkus dan kalau ada beberapa tempat yang wise gitu mereka biasanya pakai besek. Nah itu bisa kita gunakan. Jadi kalau beli, manfaatkan aja sampah-sampah yang ada, kita balik. Tahu kan caranya yang kalau misalnya pakai botol minuman apa kayak aqua gitu, potong, terus kita buat tanaman, kita buat media tanam yang apa namanya semi hidroponik gitu. Di bawahnya tetap kita kasih air, atasnya ada tanah. Dengan barang-barang yang bisa kita temukan banyak di sekeliling kita gitu berarti Mbak. Iya. Tanpa harus membeli gitu ya berarti ya. Iyalah. Berarti sesederhana itu Mbak ya untuk itunya ya. Selain yang kita butuhkan gitu misalnya Mbak ya, kadang itu apa ya kendalanya itu loh Mbak, kadang Mbak kita tuh selain dari SDM yang kurang mumpuni mungkin, terus faktor lingkungan yang kurang pas gitu mungkin untuk melakukan kegiatan itu gitu. Mungkin kalau dari Mbak apa aja gitu ada atau lebih banyak lagi gitu misalnya. Ke apa faktor ini ya kendala gitu. Kalau aku ngeliatnya sih nggak kendala, nggak ada kendala ya. Kendala kita tuh cuma malas. Cuma itu doang berarti ya. Yang asli loh, kendalanya cuma malas karena berarti kalau di SDA-nya gitu Mbak yang salah ya. Di SDA-nya, SDM-nya ya. Iya, jadi kendalanya malas. Kalau misalnya kita mau sih sebenarnya dengan apa yang ada kita bisa mulai bertanam gitu kan. Paling misalnya pengadaan yang bibit bisa kita beli atau kita share. Oh ini bikin apa namanya? Kita kumpulin bibit-bibit gimana kalau kita begitu? Ya kan mulai jadi dengan setelah program ini selesai itu diharapkan juga semua jadi nanam, nanti dibagi-bagi, ada bibit apa namanya bayam, ada bibit kangkung, bibit macam-macam. Sebenarnya murah kan, kita bagi kecil tuh. Paketannya Mbak ya. Challenge. Ada challenge. Iya. Berat ini Mbak. Kalau nggak di challenge nanti ya itu tadi yang duluan datang itu malas, jadi udah dibagi jatuhnya gitu ya. Kalau nggak di challenge ya kan, kalau nggak ditanam kita minta lagi, kasih orang gitu. lain. Oke. Tak catat Mbak, tak catat untuk saran itunya itu. Terus ada lagi nih Mbak. Selain kendala, keuntungannya gitu Mbak, misalnya kita buat kayak gini-gini, keuntungannya salah satunya kita bisa makan lah ya, yang jelasnya ya. Apalagi gitu sih Mbak? Ya sebenarnya kalau keuntungan banyak ya, justru pada saat pandemi seperti ini semua orang bingung nyari apa yang bisa dia lakukan. Kadang-kadang yang sama sekali nggak biasa pegang apa-apa pagi berangkat kerja sore pulang itu kan bingung begitu sampai di rumah ngapain gitu kan. Itu bisa jadi semacam hobi baru gitu kan, hobi baru sekaligus untuk mengurangi rasa stres terlalu lama di rumah. Nah itu tadi balik lagi ke apa namanya program 3 itu tadi. Oh, berarti kita juga ada penanggulangan hal-hal, maksudnya tetap ada korelasi dengan faktor-faktor lain berarti ya keuntungannya gitu ya. Iya dong. Kalau selama ini saya sering banyak juga bergabung di beberapa grup. Ada satu grup namanya Sonjo itu membuat sebuah link gitu kan, sebuah link untuk antara produsen gitu kan dengan konsumen. Jadi kayak misalnya petani sekarang kan kesulitan untuk memasarkan hasil. Iya. Hasil. Sehingga kita membantu bagaimana membuat sebuah sistem yang mempermudah antara petani dan user gitu. Kita ini. Nah, masalahnya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang sama sekali
Mm-mm. Kalau urban farming kita apa namanya kita praktekkan di perkotaan yang mayoritas masyarakat menengah ke atas, aku pikir itu jadi cuma semacam hobi gitu ya. Ya. Tapi kalau kita ya kan? Tapi Ya, kalau benar-benar. kita ke masyarakat masyarakat bawah gitu kan. Nah, justru malah 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 mereka gitu loh. Justru malah mereka yang harus apa namanya kita beri semangat untuk bertanam sendiri. Berarti kemungkinan ada keuntungan lain gitu jadi, maksudnya ada keuntungan secara nominal juga yang bisa didapat gitu. Halo? Berarti kemungkinan ada keuntungan secara nominal gitu yang bisa didapat gitu ya. Oh iya, iya benar, benar. Jadi semacam tadi itu, kalau jangka pendek kita bikin tanaman-tanaman yang sifatnya fruit. Kalau yang jangka menengah kita tanaman sayur-sayuran gitu kan, Iya. jangka panjang, meskipun nggak panjang ya, tapi untuk pandemi yang sekitar 8 bulan lagi masih akan kita jalani itu, kalau nanam jagung itu masih 2 kali panen gitu kan. 2 kali panen. Terus Ya, selagi menunggu jagung itu tadi tumbuh, jagung, kita bisa. singkong dan lain-lain masih bisa. Dan itu masih bisa ditanam di polybag. Aku nggak mau bilang pot, karena pot harus beli kalau misalnya nggak punya. Jadi kita manfaatkan plastik-plastik. Sekarang nyari sampah aja, misalnya tuh ada plastik-plastik susu UHT gitu kan, ada yang 1 literan, itu saya pakai juga buat tanam cabai dan lebih awet sampai berbulan-bulan dia Aman, murah, ekonomis dan ekologis gitu ya. Lumayan aman karena masa-masa kayak gini tuh semua orang numpuk sampah, nggak ada tukang sampah yang ngambil, ya nggak? Ya benar-benar sih, TP aja juga kabarnya ditutup gitu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya apa ya, membuat orang-orang yang di rumah saja itu juga harus berusaha belajar mengelola sampahnya sendiri. Ada kira-kira kan ada himbauan cycle itu kan, masih ada yang ngangkut sampah ini gitu kan. Sekarang kan kondisinya kita harus mengelola sampah sendiri. Kalau aku sih sampah dari dulu di rumah dikelola sendiri, jadi kita udah pilah-pilah sendiri di belakang Pak W. Siap apa milih-milih yang antara plastik, kertas dan ya kalau enggak rumah belakang bisa jadi tempat penampungan. Tapi yang paling utama harusnya plastik juga sih Mbak ya, di keadaan yang sekarang ini yang kita hadapin gitu ya. Iya. Terus apa lagi nih? Untuk sebenarnya kita kaitin dengan yang judul kita juga ini Mbak, nilai gizinya itu loh Mbak, yang masih belum kita bahas ini juga nih, untuk faktor gizinya gitu. Faktor gizi. Nah, untuk faktor gizinya itu loh Mbak, penentuan gizi untuk satu orang dengan cara bercocok tanam seperti ini misal gitu, atau ya kita di rumah ini dengan memenuhi kebutuhan konsumsi kita dan juga konsumsi juga ada gizinya, ada unsur gizi di dalamnya gitu, jadi nggak sembarang konsumsi gitu, bukan cuma kenyang doang yang diharapin gitu loh Mbak. Nah, itu gimana itu Mbak? Oh iya, masalah kalau untuk masalah gizi dengan sayur-sayuran yang medium itu tadi yang kan udah jelas ya, kalau misalnya kayak bayam, kangkung, teman-temannya itu kan sudah jelas kandungan vitaminnya ya. Ya kan? Sebenarnya tanaman-tanaman kalau orang bilang ramban itu juga banyak vitamin dan kandungan gizi yang cukup gitu loh. Karena banyak juga tanaman-tanaman itu yang juga berfungsi sebagai tanaman obat.
Ada lagi nih. Itu aja tuh. Oke. Maaf, soalnya nih suaranya tiba-tiba kok kecil. Oh, suara saya tuh, Mbak. Yang kecil nih. Suaranya. Oh iya. Agak jauh soalnya tadi. Oke, apa lagi ya nih kita bahas cocoknya tuh kita udah bisa buka Gak ada yang Q&A. nanya. Ya kita buka aja kan Mbak ya. Untuk sesi Q&A kayaknya kita buka teman-teman yang mau nanya, kita buka 5 pertanyaan di sini gitu ya. Buat teman-teman siapa mungkin yang pengen nanya gitu. Mereka tuh nggak pengen nanya, mereka tuh cuma pengen halo-halo, terus pengen piknik, terus mereka lihat gabung, Pengen kayaknya pikir. pengen jalan-jalan. Kalau Bunda nih berarti lagi ngapain ini Bun? Selain ya nggak bisa Eh, kemana nih sedang gitu. nyiapin imun booster Apa buat tuh Bun? teman-teman di SAR-DIY. Oh, wow. Itu apa tuh Bun campurannya tuh Bun? Mixologinya apa Hah? tuh Bun? Mixologinya apa Halo, tuh Bun? halo piknik saya Bun. John itu. Campurannya sih sama seperti apa dari rempah-rempah juga, Mm-hmm. dari rempah-rempah juga yang dimasak gitu. Jadi ceritanya mereka kan uh, selain apa mereka ada beberapa teman kita juga sih yang jadi Mm-hmm. apa namanya uh, tim Volunteer ya. tim bukan volunteer lagi anak-anak teman-teman SAR gitu yang tim Iya. menggali kubur gitu. Uh, Apa tim kubur cepat. uh, Ini itu mereka butuh itu ya imun booster itu tadi. oh baik. Itu tuh Bun, ada pertanyaan itu Bun. Ya, dan emang harus bisa dibuat oleh semuanya sih. Mm-hmm. Dikala dompet Pandemi. menipis dan vitamin C sulit didapatkan di pasar. Itu dia tuh Bun. Tips and triknya sih Bun Ya, kalau buat kita yang golongan yang apa menengah ke bawah ini tuh Bun. Ada gitu tips and tips and triknya gitu Bun buat kita ini buat menjalankan, buat memenuhi kebutuhan kita lah Bun salah satunya selain dapat sembako dari kampus gitu kan kita harus produksi sendiri atau gimana gitu. Ada nggak Bun itu Bun? Cara-cara khususnya lah gitu biar selain apa ya selain nggak malas itu tadi sih Bun mungkin. selain nggak malas. Iya, tips and triknya gitu agar kita bisa ngemulai nih kita mulai dari mana misalnya contoh kan kayak di beberapa urban farming itu ada cara kayak misalnya hidroponik atau yang lain nah itu kan agak udah mulai rumit itu gitu loh atau kayak yang mungkin tadi paling awal tuh kita nanam cambah contohnya kayak gitu gitu. Nah Dari itu mulainya memulai. mulai itu Bun yang bisa kita lakukan lah. Ya tadi itu yang langsung lakukan aja. Aku bingung kalau dibilang memulainya ya, karena aku tuh nggak pernah menunda-nunda pekerjaan kayak gitu. Begitu punya ide langsung kerjakan. Gitu ya. Waktu luangnya banyak. Untuk yang teman-teman yang punya kesibukan gitu Bun. Maksudnya bangun jam 3, setengah 3 kadang udah sibuk ini itu sampai sekarang terus nanti sampai malam. Terus untuk teman-teman yang punya tingkat kesibukan tinggi gitu loh Bun. Maksudnya kita nggak bahas soal pas pandemi ini doang aja mungkin gitu. Mungkin kita terus berlanjut seterusnya malah lebih baik gitu kan Bun. Buat orang-orang yang punya kesibukan tinggi tapi pengen memulai hidup yang lebih sehat dengan memakan makanan, memproduksi apa yang dia konsumsi itu dengan dia sendiri gitu Bung. Mungkin kayak kita yang masih kuliah dengan jadwal kuliah yang mungkin sekarang itu padat banget gitu loh. Gimana sih kita, tapi kita pengen memulai cara hidup lifestyle yang mungkin kita pengen coba gitu loh. Kayak gitu tuh. Nah justru mulainya saat ini merupakan saat yang tepat untuk memulai. Karena biasanya di tengah keterbatasan tuh justru kita akan semakin kreatif ya kan? Iya, salah satunya jadi, itu. Menurutku kalau kita mau bergaya hidup sehat atau mau mulai pelan-pelan meninggalkan kebiasaan
kebiasaan buruk yang lama ya sekarang saat misalnya dengan bertanam itu tadi sudah sebenarnya sudah mendapatkan dua manfaat ya. Selain mendapatkan hasil tanaman berupa sayur-sayuran yang lebih sehat karena organik kita tanam Ya. juga apa ya mengurangi tingkat stres kita menghadapi nyatanya ada. Karena ada kegiatan gitu Bun ya, ada kegiatan yang ngisi gitu Bun ya. Malah sekarang ini orang-orang itu kebanyakan karena stres. Kebanyakan gitu ya. Malah tingkat depresi. Beberapa udah mulai stres. Padahal itu kan membuat imun kita turun. Ya kan? Oh, malahan deh Bun ya. Iya, benar. Stres itu membuat imun kita turun. Ya, ketika kondisi tubuh kita turun semuanya penyakit juga gampang masuk gitu ya. COVID deh, yang simpel-simpel aja, batuk pilek itu, atau sekarang malah mulai banyak tuh demam berdarah. Oh iya Bun, bener sih. Berarti secara nggak langsung gitu bukan hanya menanggulangi kelaparan yang maksudnya yang sangat terlihat jelas itu kan kelaparannya gitu Bun ya. Berarti tingkat depresi juga bisa dikurangi dengan cara selain kita dapat makanan, kita juga mengurangi depresi yang bakal terjadi ketika kita nggak lakukan apa-apa. Pokoknya gitu. Tanami hutan, lupakan mantan. Kuat. Aduh, berat itu Bun. Tanami kita mau hidup di hutan. lucu. Apalagi nih Bun ya, kayaknya ada juga nih Bun, ini agak nakal sih kayak bahasan kita nih Bun, tapi kayak nakal juga nggak usah agak. Tapi ya masih ada relasi, masih nyambung lah gitu ya. Kayak kita nih yang hobi, kita ngobrolin ke mikologi, kayak kita nih yang hobi mimik sehat gitu ya. Gitu kan, itu kan rata-rata untuk kosnya sendiri harganya lumayan lah gitu ya. Itu gimana, itu apalagi pandemi gini gawean nggak ada gitu misalnya, tapi kita pengen ada rekreasinya juga gitu Bun. Undang lagi itu ya, kita masuk ke mixologinya Bunda nih kayaknya nih. Mengoplos. Sebenarnya kalau ngobrolin masalah, misalnya nih kebetulan nih ada Sarjon. Pas John pulang gitu kan, dia bawa kebetulan karena dia dari Magelang gitu ya. Terus dia bawa kopi sayuran apapun. Kalau nggak suruh pulang aja nanti suruh bawa kopi. Lockdown Bung kayaknya di sana Bung. Makanan yang difermentasi. Untuk bakteri yang ada di dalam. Sebenarnya kalau khusus kita bagus, kita sehat, ya kita akan jadi lebih sehat dengan makanan-makanan yang sekarang itu makin nggak jelas gitu. Nggak jelas ya udah. Makanan fermentasi seperti kimchi, dari sauerkraut, dari kopi, terus dan lain-lain. Dan dia juga bisa disimpan berkala gitu Bun ya. Sebenarnya kalian sekarang tantangannya kemarin kan alkohol susah buat cuci tangan. Itu Bun. Menarik ini Bun. Udah pada bisa kan? Ya kalau kita mungkin di sini ada yang ngerti lah, mungkin buat kita bisa sharing lah buat teman-teman yang lain gitu. Oh iya Sarjono, boleh. Ini ada nih kopi ungu. Biasanya bikin juga kok. Kita bikin makan. Minuman fermentasi sayur. Ya minuman atau sayur fermentasi gitu loh Li. Oh sama ini Bun, ini kayaknya menarik ini Bun, untuk anak-anak muda juga nih Bun ya. Banyak anak-anak muda itu nggak senang sama sayur.
nggak mau makan sama sayur gitu loh bun. Nah, sementara untuk kegiatan-kegiatan kayak gini itu rata-rata yang diproduksi itu sayur gitu loh. Kebanyakan itu sayur. Apakah ada kalau cara? anak muda yang nggak suka makan sayur, Uh, itu biasanya kalau yang nyuapin pacarnya pasti mau. Ya itu bisa sih bun. Cuma banyak gitu bun yang saya lihat teman-teman gitu yang nggak bisa makan sayur atau ada nggak sih bun cara ngolahnya gitu biar agak ngelabuin lah gitu misalnya gitu buat untuk ngolah itu bun, ngolah sayur itu. Beneran ya anak muda sekarang masuk kayak bayi ya, masa makan sayur aja kayak dikelabui. Nah, dulu anak bayi kan dibikin apapun supaya sayur masuk ke perut gitu kan. Tapi kan nggak perlu sampai segitu ya. Jadi sebenarnya sayur itu kan bisa dibuat macam-macam, kayak misalnya dibikin keripik, ya kan? Bukan yang digoreng loh ya. Kalau keripik yang digoreng itu ya jadi sudah kehilangan ruh sayurnya. Malah ya kan. Nah bikin yang keripiknya dari sayur yang mentah, dan terus dikeringkan, bisa pakai dehydrator, cara di oven tapi cuma 60 derajat tapi pintunya dibuka. ini ada Mixology itu sama dengan food combining ya, hampir sama. Tapi dia lebih ya semua kan memiliki ruh ya. Sama aja kalau kalian pergi ke hutan kan beda. Kenapa kalau kalian stres terus pergi ke hutan, kalian stresnya hilang? Itu kenapa tuh bun? Oh, apalagi nih bun ya. Tadi tuh sih ya aku paling krusial itu soalnya yang kita tanam tuh kalau saya senang sayur bun, teman-teman yang lain gitu maksudnya yang ada yang nggak makan sayur itu kayaknya perlu ada pengolahan yang lain. Tapi keripik itu salah satu yang masuk sih kayaknya bun ya. Iya. Kalau itu sih memang tergantung cara mengolahnya. Makanya harus nanti bikin workshop. Apakah kayak misalnya ini produknya Bunda nih, aku kemarin baca artikel nih tentang Bunda nih kan. Bunda produksi selai misalnya gitu. Apakah dari metode kayak gitu bisa menanggulangi juga ketika bentuknya dirubah bentuknya gitu? Bisa. Kalau aku kebetulan juga bikin yang dari sayur itu pesto. Pesto. Bentar ya. Oke, siap. Diambilin nih contohnya. Nih. Ini. Oke. Mana tuh Bun? Oh itu selai dari? Itu bukan selai, namanya pesto. Jadi ini sayur. Ini bulan dari basil sama apa namanya serai gitu. Sama satu lagi kasih parsley. Udah dibumbuin gitu, nanti jadi kayak selai, nanti makannya pakai roti. Tapi bisa juga pakai mie bikin mie ya kan. Aku nggak ngerti bahasa Bun. Berarti dia selai asin dia ya. Goreng gitu kan, beli Indomie atau beli apa gitu. Coba yang kita pakai mie-nya aja, bumbunya nggak usah. Kita bikin sayur pesto. Bun, ini udah masuk 3 pertanyaan. Ini udah masuk 3 pertanyaan ini Bun. Dari Saryono John Bun. Starter bakteri buat fobis ungu bisa didapat di mana Bun? Bikin sendiri. Kan ada bakteri ya, kan bakterinya sifatnya aerob. Jadi bakteri itu sebenarnya udah ada di udara. Jadi tinggal prosesnya aja bagaimana menangkap bakteri di udara itu, membuat kayak gini mungkin apa namanya biaannya terus jadi. Emang harus workshop. Nanti kita kalau catat Bun ya, kayaknya setelah pandemi ini berlangsung pun belum bisa ngapa-ngapain.
Terus ada pertanyaan dari Mas Boli, gimana cara ngolah daun telang itu yang paling sederhana gitu. Bun, itu dari Mas Eh, Boli. mengolah telang. Telang itu bisa dikeringin aja kalau misalnya kita mau mau yang awet. Mm-mm. Jadi sebenarnya bunga telang itu manfaatnya kan dia sebagai pewarna biru ya, pewarna Ya. biru ya, natural. Kalau penelitian mengenai kandungan bunga telangnya terus terang saya belum dapetin selain Hmm. bahwa dia memang pewarna pewarna biru alami. Jadi bisa dikeringin gitu aja Mas Boli. Apa kabar? Terus ada pertanyaan lagi nih Bun dari Bunda Sera. Ini sama-sama Bunda ini. Oh. uh, Tapi dia makanan. bunda senior, aku bunda junior. Oh, kok gitu? Kok bisa gitu tuh? Dari Mbak Sera ini ada makanan apa itu Bun? Makanan apa untuk anak kos yang awet dan tahan lama tanpa kulkas gitu? Wah, wah, ini dijawab nggak ya? Soalnya nanti kalau dijawab dia terus jualan. Kok iso? Banyak, banyak, banyak. Sebenarnya banyak. Apapun bisa. Kamu mau bikin yang basicnya daging atau ayam, masakan apapun, cuma di sini kamu harus belajar cara pengawetan sama packaging dan pengawetan supaya masakan itu awet tanpa di kulkas. Jadi nanti di botol-botol gitu kayak makanan botol itu. Bun bikin kelas dong. Ada lagi nggak ya? Ini udah 43 menit Bun, kurang lebih 2 menit lagi kita bakal off. Mungkin kita lanjutin lagi nggak nih Bun ya? Kayak kita lanjutin nih, masih banyak. Atau ada teman-teman yang masih mau nanya-nanya lagi nih teman-teman. Kita lihat dulu nih viewers kita ada siapa aja nih. Ada Ali, ada Ya Mbak nih Ika. untuk Hera tadi ya makanannya bisa apa aja. Yang harus dipelajari di sini adalah sistem sterilisasinya aja. Kita belajar Tapi lagi. tapi kayak itu bisa di share sih Bun, kayak penting juga gitu, soalnya kita ya emang anak kos gitu, misalnya pengen makanan-makanan yang apa ya, nyimpen makanan gitu kadang kesusahannya Bun, makanya lebih mending belilah, kadang kan lebih kira kayak gitu jatuh ya Bun, mending beli aja lah gitu timbang Bilang buat yang gitu, karena nggak bisa diajarin itu disimpan gitu justru misalnya malah salah satunya. yang harus diajarin itu justru malah ibu-ibu kalian bagi yang kos terus mungkin di luar Jawa gitu jauh dan nggak mungkin pulang apalagi ini kan mau lebaran puasa mau lebaran itu kan sedih banget nggak bisa pulang kan kan kangen masakan ibu masing-masing di rumah. Nah nanti ibu-ibunya aja yang diajarin gimana caranya mengawetkan makanan itu biar awet dikirim ke kalian di Jogja. Itu salah satunya Itu dengan apa tadi tuh Bun namanya Bun, istilahnya itu apa pakai yang untuk cara sterilisasinya aja dengan itu sterilisasi dicuci atau enggak maksudnya misalnya ini kan mau lebaran biasanya rendang ya rendang rendang terus opor atau apapun itu bilang aja ke ibu-ibu di rumah dimasukkan ke botol ke dalam jar itu kayak kayak gini tapi jangan yang ulir ya jangan yang ulir karena kalau yang ulir kayak gini ini disterilisasi dia airnya tetap masuk dan dia akan longgar jadi sistemnya kayak gitu tutupnya yang kayak gitu oh yang gitu ya botol selai gitu loh ya botol selai kan jadi nanti yang nggak bisa pulang tapi pengen tetap dimasakin ibunya di rumah bilang aja Bu nanti nyari botol selai tutupnya kayak gini ya kan rendang atau apapun masakan terus dimasukkan ke sini terus di apa namanya dipenuhin di kuahnya atau kalau sambel kasih minyaknya yang banyak sampai sini nah gitu habis ya itu habis itu baru direbus
Pantas ibu. Direbus tapi harus apa namanya? Airnya sampai nutupin ini ya. Oh, dia sampai atas sepenuh. Ya, Berarti harus nggak harus banyak-banyak, maunya nutupi ini tutupnya. Nah, tunggu sampai dia mendidih lagi. 1 kali didih atau 2 kali didih. Udah habis itu sampai 1 tahun itu rendang atau masakan yang di situ nggak bakalan busuk. Berarti kayak di vakum gitu bun ya? Iya. Tapi kan kalau vakum mesti punya mesin vakum, nggak semua orang bisa beli mesin vakum ya kan? Kecuali masa disedot. Iya capek juga bun. Ada lagi nggak buat dari teman-teman ini yang mau nanya-nanya ini masih kita buka ini sesi Q&A-nya gitu. Mungkin ada teman-teman yang masih mau nanya gitu. Workshopnya mau di mana bun? Di rumah apa di Sasenitala Saryono John? Oh aduh nanti itu bakal kita ngobrolin lagi tuh sama budanya kapan gitu. Tapi yang pasti setelah pandemik ya baru bisa bun ya. Iya. Lagi pada di mana semuanya masih di Jogja semua atau udah pada nyebar? Udah banyak yang balik sih bun. Kalau kita yang di Jogja ini ada kurang lebih 10 orang masih bun yang pas ada terus di sini. Pertanyaan Kuli itu Mbak Ika. Apa ya pertanyaannya? Bentar. Bisa diulangi lagi Mbak Ika. Kayak ketimpa Mbak Ika. Nanya kok. Iya, ketimpa kayak. Pertanyaan Kuli. Mbak apa? Ini masih itu Mbak Ika itu Mbak. Oh ini Ika. Ika nanya apa? Insya Allah Kak Saryono John. Apaan kok Ika sama John? Kan udah aku bilang toh, tanami hutan lupakan mantan. Malah jadi ngebahas itu kan. Mbak Ika mungkin bisa diulang lagi Mbak Ika pertanyaannya. Mbak Ika ketimpa kayak tadi Mbak Ika. Ini apa? Sinkronisasi buat teman-teman seniman dengan menanam gimana tuh? Gimana tuh pun? Iya. Yo itu sangat sinkron. Seniman sekarang lagi pada lagi pada susah juga. Jadi kayaknya hampir semua teman-teman seniman di sekitar kita juga di belakang rumah juga nanam sendiri tuh, mulai pada nanam apa, nanam bayam, nanam kangkung, nanam biji-bijian itu, kacang panjang. Masih lama loh kan? 8 bulan bun ya kemungkinannya bun tadi ya bun. Iya. Betul. Untuk lifestyle ini sendiri gitu bun, maksudnya ya kita negara agraris juga sebenarnya, maksudnya punya budidaya bercocok tanam itu sendiri gitu, maksudnya untuk kita yang mungkin hidupnya di kota atau mungkin besar di kota-kota besar gitu misalnya yang jauh dari kata agraris gitu, maksudnya ini kan menjadi sebuah lifestyle yang baru gitu bun, yang masuk gitulah, ada lifestyle yang ada skena yang masuk gitu kan. Untuk perkembangannya sendiri gitu bun, yang Bunda tahu gitu untuk kayak ya urban farming itu sendiri di Indonesia gitu, apakah ada gitu bun? Oh banyak, di beberapa tempat semuanya punya kayak komunitas petani kota gitu. Jakarta ada, di Bandung ada, di Bogor ada. Itu malah mereka orang-orang yang pertama nggak punya lahan sama sekali karena di tengah kota, yang kedua justru mereka malah orang-orang sibuk yang sibuk kantor. Karena kesadaran mereka untuk bergaya hidup sehat itu semakin bagus ya sekarang. Apalagi yang ngantor kan pagi berangkat sore pulang, hari-hari aktivitasnya seperti itu, sehingga asupan makanannya kan juga harus dijaga. Sehingga mereka mulai menanam di rumah di dalam pot-pot gitu untuk dikonsumsi minimal untuk sekeluarga. Sebenarnya kalau misalnya yang hobi makan salad misalnya, kita punya 5 pot aja, nggak usah banyak.
kalau misalnya malas, lagi-lagi kita penyakitnya malas kan. Nah, Ya, kalau punya 5 pot itu kita tanam nih masing-masing satu macam sayur aja, misalnya nih satu selada yang hijau itu lolo rosa, selada yang merah, terus apalagi ada kale, ada macam-macam. Kan sebenarnya untuk asupan satu kali makan salad itu kita cuma butuh memetik salah satu dua lembar daun dari masing-masing pot, itu udah jadi satu bowl besar. Berarti nggak perlu misalnya kita harus cabut nih sekali panen banyak terus cabut. Kadang-kadang tuh orang seneng nanem sehingga overproduksi, ya kan? Banyak orang yang wah nanem lagi senengnya nanem, tumbuh besar, tumbuh subur, terus wah dia nanamnya banyak banget. Habis itu bingung. Ya alhamdulillah kalau memang senang ya bisa berbagi dengan teman-teman dibagi-bagi. Tapi kan apa namanya? Kadang-kadang berlebihan juga, maksudnya kelebihan banyak banget gitu. Padahal yang kita butuhkan cuma sedikit. Berarti ada juga maksudnya harus ada pemahaman yang benar-benar pas lah gitu ya buat teman-teman yang ingin memulai ini gitu dunia berarti jatuhnya ya. Kalau untuk segi keilmuan yang sederhananya gitu Bun, cocok banget nih buat ini gitu misalnya itu soal urban farming itu sendiri, gimana sih kita melakukan itu gitu loh, kadang ada susah gitu. Sebenarnya nggak susah juga ya, kayak misalnya malas nih, benar-benar malas nih kalau kita harus nanam dari biji, kelamaan misalnya gitu. Udah kalau misalnya kalian lagi pada belanja sayur gitu di pasar atau udah sisa kangkungnya itu aja potong daunnya, apa namanya, gagang bagian bawah, celupin air di gelas atau botol plastik, udah apa namanya, dia akan cepat sekali tumbuh. Daun bawang juga banyak sayuran yang bisa. Berarti metode yang paling mudah kayak gitu Bun ya berarti ya. Salah satunya dengan yang maksudnya yang juga di pasaran banyak gitu ya, sebelum kita masuk kayak yang lebih susah gitu kayak hidroponik, ya, aquaponik gitu, itu kan udah mulai agak ribet dan mungkin untuk bilangan kosnya lumayan mahal gitu kan. Itu soalnya kamu lihat instalasi hidroponik yang biasa orang-orang bikin itu, jadi katanya wah perlu pralon lah, perlu ini itu mana. Padahal sebenarnya enggak, kamu bisa gunakan yang aku bilang tadi, botol-botol bekas, kemudian botol-botol, kamu bisa bikin sebuah instalasi hidroponik yang murah dengan yang istilahnya kan air ya, cairnya kamu bikin sendiri. Itu kayak misalnya kita buat composting cair gitu atau gimana itu Bun? Biasanya itu kalau untuk bikin kompos cair gitu. Cair gitu. Berarti tetap circle-nya maksudnya kita nggak keluar kan gitu kalau ya. Kalau beli apa namanya, pupuk yang hidroponik itu kan dia ya semua itu kan urea isinya. Ya, berarti tetap kurang organik gitu ya. Sementara kita melakukan itu untuk organik gitu ya. Iya benar. Oke. Kayak kalau nyari pacar tuh yang organik. Aduh, jadi bingung aku jawabnya. Pacar yang organik itu gimana? Kita udah hibrid ya Bun soalnya lahirnya. Kayak kita udah lumayan ini Bun, udah hampir sejam, kayak udah bisa masuk ke penghujung acara lah ya Bun ya. Mungkin saran-sarannya ya Bun teman-teman gitu, atau pesan-pesan Bun buat teman-teman gitu untuk menanam. Apa ya, ayo kita bertanam teman-teman. Nggak, kalian harus menanam sih, harus menanam. Apa harus menunggu dikondisikan sampai kalian benar-benar nggak punya sesuatu yang bisa dimakan baru mau menanam gitu kan.
Iya. Kadang keadaan itu pun yang memaksa gitu. Nah, berarti kalau masih malas tuh berarti masih aman kondisi makanan. Berarti ya bener bener sih bener. Berarti ini pertanyaan dari Mbak Oktala ini ada bisa didaur ulang apanya itu? Oh mungkin maksud Mbak Okta tadi itu kayak kita beli, kita pakai lagi, kita panen lagi, mungkin kayak gitu Bun ya, circle-nya gitu ya, tanpa kita harus ulang, keluar. iya. Bisa banget. Okay. Kayak spray gitu. Ya udah, kayaknya mungkin ini udah cukup sih Bun ya. Aku udah kehabisan pertanyaan nih teman-teman. Teman-teman bantu dong. Aduh Mas Yosa batu hidup malas tadi Mas Yosa jangan gitu Mas Yosa. Apalagi dulu hidup malas loh sekarang kan jadi pemalas aja jadi pahlawan ya. Wah. Malas-malasan aja jadi pahlawan. Katanya. Ya Mas Yosa ya. Pokoknya berarti Rolling Stone pokoknya. Berarti gitu Bun ya, kesimpulan yang tak ambil itu. Masih ada pertanyaan? Oh masih ada pertanyaan Bun, ternyata Bun. Ada satu lagi. Ini Bun. Oh, ini Bun, Bunda di sini tuh teman-teman boleh tahu ya, Bunda ini kebun kita Jogja itu apa sih Bunda? Ada pertanyaan dari teman-teman itu. Oh, nah ya. itu. Kebun kita Jogja itu sebenarnya company atau tempat aku menabur asa. Aduh Bunda ini di TikTok. Mungkin ya ada contoh tanamannya dong. Iya, iya ini kemarin soalnya mendadak jadinya nggak nyiapin beberapa. Aku juga punya toge dan lain-lain tapi sudah dimasak. Pun share juga tentang cerita organik makanan kita, kulit buah ganggang. Oke deh. Nanti mau tak share di IG ya. Ya boleh Bun. Nanti tag ke kita repost. Berarti kebun kita Jogja itu adalah Bunda Retno yang punya. Itu apa sih Bun? Aku juga kebun kita Jogja ini bidangnya apa gitu selain agrikultur atau mixologi doang atau apa gitu? Kebun kita Jogja itu dulu bergerak dari organik farming. Jadi kebetulan aku punya satu lahan di sebelah rumah itu tanami beberapa macam tanaman organik yang kita produksi menjadi sirup juga makanan yang difermentasi. Sorry teman-teman, tadi itu dari Instagramnya ada mau lanjut gitu ya. Kita masih buka sesi Q&A-nya ini buat teman-teman yang mau tanya-tanya gitu. Bentar. Pindahnya keluar. Bentar ya teman-teman ya. Tadi tuh keluar sendiri dari Instagram ya. Kita ngundang Bunda ya lagi nih, masih ngundang Bundanya. Teman-teman boleh langsung biar tak catatin gitu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau mau nanya-nanya gitu ya tentang urban farming atau apa gitu ya, tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita di kala pandemi ini, teman-teman boleh tanya, nanti tak tanyain ke Bunda. Bunda masih keluar dulu ini Bundanya. Belum masuk lagi. Ntar ya teman-teman ya. Yeah.
Tadi tuh Mbak O dari Instagramnya Mbak O ini udah mau masuk lagi nih Mbak O. Soalnya dia cuma ngebatasi 60 menit. Oke, kita masuk lagi nih. Nggak kerasa Bun ya, 60 menit ya. Ini ada masuk lagi nih Bun, pertanyaannya nih. Dari siapa ini? Dari mana? Yang bawah ini Mbak Sera nih. Cara mengolah sampah organik kulit buah. Kita lanjutin tadi ya Bun. Tadi sempat kepotong gitu Bun yang dari Mbak Seranya itu pertanyaan itu. Cara mengolah sampah organik itu tadi itu Bun. Kayak kulit buah, batang buah gitu. Aduh, susah sih kalau dijelasin gitu aja ya. Harus praktek. Nanti aku bikin ini deh. Aku bikin tutorialnya. Gitu Bun ya. Terus masih ada lagi nih mungkin ketinggalan dari pertanyaannya Bun. Contoh tanamannya Bun apa itu Bun? Yang apa? Contoh tanaman yang paling mudah gitu yang kita bisa temuin gitu. Yang bisa ditanam gerak. Yang tanaman-tanaman yang umurnya sebulan itu paling kayak kalau kangkung itu paling 2 minggu 3 minggu. Kalau misalnya dari batang itu cepet banget. Alah, buka kelas pun Asia. Berarti kayak yang tadi tuh ya Bun ya. Jadi pembagiannya itu ada 3. Kita harus tahu di mana yang mau kita tanam itu jangka pendek, yang mana yang jangka menengah, yang mana dia jangka panjang gitu ya berarti. Misalnya aku mau nanya ini agak jangka panjang, cuma aku nggak tahu juga cara nanamnya berarti. Makanan pokok utama kita itu kan beras gitu Bun ya. Apakah bisa kita dengan cara kayak gini tuh nanam padi gitu? Kamu tuh nanam padi di ember tuh bisa loh. Itu gimana tuh? Nah, itu kan menarik ini. Iya, jadi kayak misalnya nggak punya lahan nih. Kalian kan suka gerombolan anak-anak iseng yang bikin. Bikin aja kalian tanam pakai ember-ember bekas itu kan. Tanam padi aja. Lumayan loh dapat nanti kan kalau udah panen kan sering ada selepan lewat toh. Selep. Sama aja. Rendam gitu Bun. Hah? Cuma direndam atau iya tetap diairin atau kalau enggak kalian bisa pilih padi yang tumbuhnya di kayak padi dulu kan padi gogo ya jadi dia tumbuhnya tidak terlalu banyak air. Oke. Soalnya kalau misalnya mau yang padi jenis biasa sih tetap pakai air ya, tetap direndami air. Paling cuma kalian kasih aja ikan 1 atau 2 biar nggak ada jentik-jentiknya ya kan. Nanti kalian mau kedaulatan pangan, mau iseng-iseng nanam padi sendiri malah dapatnya DB ya kan. Apalagi nanam padi tukulnya suket teki ya rapopo. Untuk yang dimaksud ini juga aku lupa ngebahasnya dari tadi Bun, sorry Bun. Yang dimaksud ketahanan pangan itu sendiri apakah kita gimana gitu loh Bun, maksudnya kita hanya cukup mencukupi, kita kenyang gitu atau cuma gitu aja, atau kita juga ada faktor-faktor kita harus mencukupi orang sekitar nih, ketahanan pangannya bukan kita dewe gitu, atau ada pembagiannya lagi itu Bun? Ya ketahanan pangan itu kan sifatnya ada yang regional ada yang nasional itu kan. Nah, kalau yang dimulai dari pribadi kan. Kalau misalnya langsung harus dalam skala nasional memang itu urusan kementerian. Ya itu bukan kita Bun ya. Ya kan. Supaya Indonesia berdaulat pangan gitu kan. Tapi apa boleh buat kalau ternyata sistem yang ada tidak mendukung ya kita harus memulai dari diri sendiri. Jadi kedaulatan pangan untuk keluarga, untuk pribadi, untuk keluarga. Aku rasa kalau semuanya berdaulat pangan nggak akan repot. Berarti nggak nyalahin gitu Bun ya? Iya, dan apa namanya bahasan kedaulatan pangan itu nggak melulu mengenai semua orang harus bertanam karena masing-masing orang mempunyai waktu dan kesempatan yang berbeda-beda. Jadi kamu yang nanam terus aku beli dari kamu gitu. Tapi jangan setengah rumah. Kadang kan kita nanam berlebih seperti aku bilang tadi.
senangan nanam ternyata berlebihan, kan bisa dibagi, mau Kayak dijual bu, atau mau kayak bun, dijual dengan harga yang murah. kayak bunda gitu ya, iseng-iseng nanam malah jadi profesi gitu ya. Iya. Kelebihan itu tadi ya. Oke, itu ya berarti kadang banyak miskom itu tadi bunda. Kita harus kadang yang terlalu apa ya bahasanya ya kita bilang ekstrim lah ya kita bilang ya. Kamu harus nanam nih kamu gitu ya. Kamu harus beli, jangan beli mulu gitu kan, ada yang kadang ekstrim gitu bun menyikapi soal kayak gini-gini itu bun, soal topik ini gitu loh. Kalau kalau sebelum pandemi memang iya, tapi setelah pandemi semua aku rasa apa ya, karena kebutuhan, dan juga sekarang kan kondisinya tidak semua orang yang punya uang bisa mendapatkan segalanya ya kan. Iya iya Segalanya benar. harus dibeli, bahkan keluar rumah pun kita harus deh prepare-nya macam-macam, pakai masker lah, pakai apa. Jadi membuat orang juga semakin malas keluar. Sehingga semua orang berupaya bisa mendapatkan dan kebutuhannya hanya dari rumah. Pada akhirnya pemahaman seperti akhirnya masuk juga pada akhirnya gitu bun ya. Iya betul. Oke bun. Oke. Kalau menurutku udah cukup sih ya untuk kali ini bun. Mungkin nanti kita bakal ada sesi-sesi lainnya bersama Bunda Retno Redwin Pak. Kita bakal ada sesi-sesi selanjutnya bun ya. Kita mungkin planning kita ke depannya kita bakal buat workshop bareng lagi ya. Selain buat sabun, kayak udah pernah kita lakuin gitu. Mungkin kayak mengawetkan itu bun yang menarik kayak bun. Workshop mengawetkan juga apa ya, mengelola sampah ya di rumah terutama. Karena sampah menggunung nggak ada yang ngangkut gitu kan. Ya, mungkin nanti kita akan main ke rumah bunda gitu kan, kita bakal buat konten gitulah pokoknya bun ya. Siap. Terima kasih bunda, selamat hari bumi sekali lagi. Tetap sehat bunda. Jaga kesehatan selamat bunda. hari bumi, selamatkan hutan, lupakan mantan. Siap bunda. Oke bunda, kita sampai di akhir sesi ya bunda. Iya. Oke. Monggo bunda kalau mau ngelanjutin kegiatan lagi bunda. Mahasiswa gabung. Mahasiswa gabung. Oke. Mahasiswa mungkin ada tanya-tanyanya nih. Mau tanya-tanya, aduh udah keluar juga nih. Mahasiswa. Solo gimana Solo? Makin banyak aja. Siap, kita lanjut pokoknya. Miss you Rina. Miss you too. Tadi tanamin hutan. Iya, tanami hutan. Bukan mantan. Hutan kok ditanami, hutan tuh udah jadi ya? Udah jadi. Tanamin rumah berarti. Tanami lahan. Itu kan banyak teman-teman di situ, ada berapa orang? Di sini nih ada kita 15 orangan kayaknya di sini bun. Kita masih standby terus setiap hari. Ya Allah. Bikin toge goreng. Oh siap bun, nanti coba kita masih mulai dari ngelola lahan, ada lahan kecil di belakang dikit bun. Cuma karena tanahnya itu tanah uruk itu loh bun, jadi masih agak susah ngolahnya. Oh iya, harus dibersihkan dulu kalau tanah uruk itu batu-batu yang lainnya dipisahkan.
sana. Kita lagi mau nyoba itu juga itu Bun. Yang lain ngomong dong. Lumayan. Ini yang aku udah kehabisan. Ya aku juga udah habis topik juga ini Bun saya Bun. Atau Bunda ada lagi yang mau bahas gitu Bunda kayak mixologi. Saya tuh udah sebulan lebih nggak pernah ngobrol nih, jadi agak. Iya, agak masak Bun. Sebulan lebih nggak ngobrol kok. Aduh. Jadi bisu Bun. Iya. Jadi itu tadi ya ngobrolin masalah proyek benih itu, aku pikir ini saat yang tepat juga gitu. Yang lain boleh berdonasi. Ya aku pikir semua punya apa ya, bagiannya sendiri-sendiri. Yang lain berdonasi. Ya tetaplah yang namanya pandemi itu masker dan lain-lain. Coba kalau kita bikin donasinya dalam benih gitu. Yang lain gitu ya, lebih fresh juga kayak tema yang lebih renyah. Iya, aku pikir itu juga salah satu karena jangan lupa bahwa ketahanan pangan itu yang paling penting. Keselamatan penting, tapi jangan lupakan bahwa asupan itu juga yang nomor satu, ya kan? Pencegahan bisa dalam bentuk banyak hal. Memakai masker itu harus, tapi makan makanan yang sehat itu wajib. Itu yang pentingnya Bun ya, berarti ya. Iya. Bikin donasi. Kalau misalnya atau kalau enggak di antara alumnus atau apa yang punya perkebunan atau apa, dia kita minta benihnya yang heirloom yang heirloom itu maksudnya benih dari tanaman yang sudah kita tanam, bukan benih-benih hibrid yang kita beli. Kan benih-benih yang seperti itu kan sudah beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi sekitarnya, jadi dia sudah cukup kuat. Oke Bun, mungkin itu aja kayak Bun ya. Kita pamitan Bun ya. Terima kasih banyak buat Bunda. Tetap jaga kesehatan ya Bun ya. Ya, besok kita bikin workshop lagi. Oke, siap Bun. Kita catat di sini. Pokoknya nanti tinggal calling Bunda aja lah. Oke, makasih Bunda untuk semua sarannya. Sama-sama. Selamat Hari Bumi. Selamat Hari Bumi. Oh ya, terima kasih untuk penonton semua yang udah menyaksikan. Pokoknya itu tadi ya. Nanti ini video ini bakal kita update di Instastory kita, juga nanti bakal kita upload di akun YouTube kita. Jangan lupa ikutin cek di akun YouTube kita Disa Seni Tala Konservasi Alam dan Budaya. Teman-teman bisa like and subscribe, lihat video-video kegiatan kita di akun YouTube kita. Oke. Terima kasih buat teman-teman atas